Om Swastiastu, salam guru penggerak, merdeka belajar. Izinkanlah saya memaparkan refleksi pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya, Ninyoman Ayu Suciati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Adapun tema yang saya angkat terkait pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, sebagai implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nangun Satkerti Loka Bali merupakan visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa visi Nangun Satkerti Loka Bali sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan lingkungan. Roh Satkerti dalam pendidikan di Bali berujung pada pelestarian budaya Bali, di mana sekolah dijadikan suatu pusat budaya sebagai wahana dalam pengembangan budaya Bali. Ini berarti bahwa melalui pendidikan yang berbasis budaya, maka diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang maju. Berikut adalah sebuah contoh ilustrasi bahwa sekolah dapat menjadi suatu pusat pengembangan budaya yang terintegrasi dalam setiap proses pembelajaran. Berdasarkan pemahaman konsep Nangun Satkerti Loka Bali tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana salah satu filosofi penting beliau adalah menguatkan pendidikan demi memajukan kebudayaan. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan dan kebudayaan berhubungan erat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan. Berikut adalah ilustrasi bahwa pendidikan yang diintegrasikan dengan konsep kebudayaan akan melahirkan generasi yang memiliki karakter
cerdas secara intelektual dan berbudaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas. Bagaimanakah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan maju? Salah satu di antaranya dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter untuk membentuk insan berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah ujung tombak untuk membangun peradaban bangsa. Karakter yang penting dimiliki oleh generasi muda saat ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua karakter tersebut mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimanakah peran seorang pendidik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut? Untuk mewujudkan generasi yang berkarakter, maka seorang pendidik perlu menerapkan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among dan trilogi pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan budaya dan diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Berikut adalah ilustrasi penerapan sistem Among dan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diintegrasikan dengan konsep budaya dalam setiap mata pelajaran sehingga mampu menghasilkan generasi yang memiliki karakter yang seimbang antara olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah karsa. Bagaimanakah peran sistem Among dalam pendidikan karakter? Sistem Among sudah dikenal cukup lama di lingkungan taman siswa, yaitu sekolah yang pertama kali dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Among mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Sistem Among merupakan suatu cara mendidik yang diterapkan dengan maksud memberikan tuntunan dan menyokong anak-anak tumbuh dan berkembang atas kodratnya sendiri. Ki Hajar Dewantara memberikan kias sistem Among dengan gambaran bahwa guru terhadap siswa harus berpikir, berperasaan, dan bersikap sebagai seorang petani terhadap tanaman peliharaannya. Bukannya tanaman ditaklukkan oleh kemauan dan keinginan petani tersebut. Kesuburan tanaman inilah yang menjadi kepentingan petani. Petani tidak bisa mengubah sifat dan jenis tanamannya menjadi tanaman jenis lain yang berbeda sifatnya. Dia hanya bisa memperbaiki dan memperindah jenis tanaman tersebut dengan mengupayakan usaha-usaha yang mampu mendorong perbaikan dan perkembangan jenis tersebut. Petani tidak bisa memaksakan tanamannya untuk cepat berbuah. Berdasarkan kiasan tersebut, maka seorang pamong atau seorang pendidik harus punya karakter seperti seorang petani tersebut. Tidak membeda-bedakan anak didiknya, tapi berusaha menciptakan agar anak didiknya tersebut tumbuh menjadi anak-anak yang berjiwa mandiri dan memiliki kemerdekaan dalam belajar. Trilogi pendidikan dalam Ki Hajar Dewantara
sangat penting diterapkan oleh pendidik guna membentuk generasi yang berkarakter. Trilogi pendidikan tersebut diantaranya Ingarso Sung Tulodo, Ing Maju Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo berarti seorang pendidik harus dapat memberikan suri teladan bagi peserta didik dan orang-orang di sekitarnya. Ing Madyo Mangunkarso berarti seorang pendidik di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Dan Tutwuri Handayani artinya seorang pendidik diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan semangat kepada peserta didik. Melalui trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka sosok pengajar sepatutnya terlebih dahulu memberikan teladan kepada siswa didiknya, yang nantinya teladan itu pun akan menjadi contoh moral dan etika dari seorang pengajar yang dianggap sebagai pemberi panutan oleh siswa didiknya dan berpengaruh kepada tercapainya tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk generasi cerdas berkarakter. Nilai-nilai budaya hendaknya diinternalisasikan dalam pendidikan guna membentuk generasi yang berbudaya dan berkarakter. Internalisasi nilai budaya merupakan suatu proses penanaman nilai tentang budaya. Dalam penanaman dan penumbuh kembangan nilai tersebut dilakukan melalui integrasi budaya dalam berbagai metode pendidikan dan pengajaran. Berikut adalah contoh internalisasi budaya dalam proses pembelajaran, diantaranya dalam upaya menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat diberikan pembiasaan seperti melakukan persembahyangan atau berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan proses pembelajaran. Dalam upaya menjaga keharmonisan manusia dengan sesamanya, dalam proses pendidikan, peserta didik diharapkan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya di bidang seni budaya, sehingga mampu membangun rasa toleransi dan kerjasama antar peserta didik. Sedangkan dalam upaya menjaga keharmonisan manusia dengan alam lingkungan, dalam proses pendidikan, peserta didik dapat diberikan pembiasaan berupa budaya gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan dengan pendekatan budaya akan mampu mewujudkan generasi yang cerdas secara intelektual, berbudi pekerti luhur, dan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak, merdeka belajar.